pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat seru Kiai Haji Imanuddin itu dengan menggelegar, membakar semangat sekaitan dengan sebenarnya kita tidak tahu siapa yang dia serang, tetapi pada dasarnya dia mempertanyakan pada saat Wali Songo menyebarkan Islam, pada saat keturunan Wali Songo bermati-matian membela tanah air. Anda di mana? Keturunan Anda di mana? Nenek Anda di mana? Nah, itu serunya sahabat-sahabat. Nah, sambil kita bersantai sahabat-sahabat, kita lihat videonya, kemudian kita komentari seperti apa sebenarnya ceramahnya atau orasinya Kiai Haji Imanuddin yang begitu menggelegar sahabat-sahabat. Nah, untuk itu mari kita dengarkan. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Nah, saya kira betul itu apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa yang namanya orang pemberani itu adalah orang yang membawa pedang di tengah medan perjuangan. Nah, itu baru pejuang. Bukan bawa megafon berteriak bahwa dialah pejuang. Pada saat apa? Pada saat damai. Kan aneh sahabat-sahabat, entah siapa ya yang dikena ini, yang heroik di atas mobil komando dengan megafonnya. Itu bukan pejuang. Itu bukan pemberani, ya kan? Saya sepakat itu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin. Nah, kita lihat lagi sahabat-sahabat seperti apa ya. Ini sambil kita bersantai sahabat-sahabat. Mari kita dengarkan videonya. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Iya, betul itu, betul. Bahwa mereka meneriakkan itu, mengajak orang untuk membangun narasi kebencian, khususnya kebencian kepada pemerintah. Apalagi ini bukan dalam kondisi perang. Ini dalam kondisi damai, ini dalam kondisi di mana kita sebagai anak cucu atau penerus generasi bangsa itu seharusnya itu mengisi kemerdekaan itu, bukan malah mencaci maki pemimpin yang sah atau pemimpin yang sudah direstui oleh semua warga Indonesia, pemimpin yang sudah kita tetapkan sama-sama. Kenapa kita harus caci maki? Kan begitu sahabat-sahabat. Saya kira itulah doktrin yang mereka lakukan supaya mereka dianggap bahwa mereka itu adalah seorang pejuang. Kita tidak tahu ya siapa yang dia kena. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat. Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram, betul nggak? Iya. Mungkin dia terlalu benci kepada pemerintah, kepada polisi, kepada tentara. Kan itu. Sehingga dia sering meneriakkan aroma-aroma kebencian di tengah-tengah masyarakat. Ini damai, ini aman gitu. Tetapi begitulah mereka, sahabat-sahabat. Hanya karena ingin dipuja, ingin dipuji, ingin popularitas, yang seakan-akan dirinya adalah pejuang murni, pejuang apa ya? Kita tidak tahu sahabat-sahabat pejuang apa namanya. Tetapi itu memang
apa ya, hanya sebatas narasi kebencian saja kepada sistem pemerintahan kita hari ini. Saya tidak tahu di balik itu motifnya untuk melakukan agitasi semacam itu, kita tidak tahu itu, sahabat-sahabat. Nah, mereka ya itu, dan saya sepakat itu Pak Kiai. Hajar terus. Saya kira ini pembelajaran untuk, terima kasih Pak Kiai, pembelajaran untuk generasi kita semua. Mari kita lanjutkan videonya, sahabat-sahabat. Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja ngapain, coba mana? Kagak ada yang ngomong. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente anak keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane, dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Surinara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima oleh orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Ente ada di mana? Ente bersama dengan keluarga ente di waktu perang terjadi, di waktu perebutan mempertahankan negara, ente ada di mana? Keluarga ente ada di mana? Saya kira ini betul-betul pernyataan yang begitu keras, sahabat-sahabat. Karena kalau kita cari silsilah, kalau kita cari dalam sebuah sejarah, di mana itu sejarah kalau itu ada? Nah, nanti di akhir-akhir 98 ke sini baru banyak yang bermunculan dari sana-sana itu. Saya ini adalah pejuang, saya ini adalah pembela tanah air. Seakan-akan dia terlibat di dalam proses kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang dipertanyakan. Ente ada di mana dan keluarga ente pada saat negeri ini dalam kesusahan, dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam merebut kemerdekaan, dalam mengusir penjajah di NKRI. Ente ada di mana? Keluarga ente ada di mana? Kalau ada,
cari dalam sebuah sejarah. Di mana ente? Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.